Alhamdulillah, ngopi dulu teman-teman. Bismillah. Agak serak saya. Agak serak ya, maaf. Emang agak-agak batuk teman-teman. Oke, sebelumnya mohon maaf lahir batin. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Pastinya dalam konten saya banyak mungkin kesalahan atau kekeliruan, kehilafan dalam saya jawab pertanyaan, juga mungkin banyak salah dan khilaf karena saya manusia biasa ya, penuh salah dan khilaf. Oke, kemarin saya pas waktu lebaran itu dikagetkan, dikejutkan dengan pertanyaan, Mas, apa sih keunggulan uklik dengan tabung V5? Terus saya cari-cari di konten saya, ternyata belum saya bahas. Ya sebenarnya sih udah, tapi gabung dengan penjelasan yang lengkap gitu. Kalau nggak salah setengah jam kali ya. Oke, kali ini kok agak miring ini. Oke, kali ini saya mau bahas tentang kelebihan tabung V5 yang jelas dibandingkan tabung bawaan pabrik ya. Terus kekurangannya juga, dan unit apa saja yang bisa atau support untuk tabung V5. Oke, jangan kemana-mana. Oke, subscribe dulu bagi yang belum. Oke, tabung V5 saya udah pernah ngukur. Jadi bukan hoax, bukan kira-kira. Teman-teman boleh cek di playlist pecinta uklik ya. Saya pernah ngukur volumenya itu lebih besar atau lebih banyak ketimbang tabung bawaan unit ya. Kalau nggak salah selisih 3 cc apa ya, 3 cc apa 2 cc, saya lupa. Teman-teman bisa obok-obok deh. Dengan selisih 3 cc itu apa sih dampaknya? Ini kelebihannya ya. Kelebihannya itu bisa menampung angin lebih banyak ya. Dengan nampung angin lebih banyak diharapkan powernya lebih besar. Tapi ada catatan bro. Jadi mimis itu meluncur itu kan dengan tekanan ya. Tekanan itu semakin neken itu butuh angin yang padat ya. Kalau nggak padat ya cuma itu doang gitu. Tapi kalau anginnya padat ya, jadi anginnya lebih padat itu tekanannya lebih tinggi, meluncurnya lebih jauh, efeknya lebih bagus, lebih dahsyat. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi efeknya teman-teman, ini yang saya alami ya. Kalau tabung standar itu saya pakai 3 kali pompa di jarak 10-15 meter itu tupai tembus jebol ya. Tapi kalau tabung V5 enggak. Kadang 3 kali pompa unit-unit tertentu malah mimisnya enggak keluar. Macet. Mungkin teman-teman ada yang ngalamin ya. Mungkin. Mudah-mudahan enggak. Bismillah. Jadi udah tergambarkan ya. Plus minusnya udah 1 ya. Plusnya 1, minusnya 1. Dengan tambahan volume ya, berarti kita perlu tambahan pompa untuk mencapai kepadatan yang maksimal. Kalau kepadatannya nggak maksimal atau nggak enjoy gitulah, susah ngomonginnya bro, nggak enak untuk dipakai gitu. Jadi kalau untuk tupai misalnya ya 15-20 meter tembus itu butuh 400 fps. Misalnya
3 kali pompa tabung standar bisa 400 fps, sedangkan 3 kali pompa ini di unit yang sama ya, dengan tabung V5 itu mungkin baru 350 fps kayak gitu ya. Itu jadi nggak tembus, jadi kaget doang. Aduh, ya seperti itulah pokoknya. Kadang kalau tulangnya keras umpamanya pas kepala ya kadang nggak mati teman-teman, kayak gitu ya. Jadi mulai berapa kali pompa sih tabung V5 ini untuk unit yang support ya, nanti unit yang support kita bahas sekalian. Minimal berapa kali pompa sih mas untuk enjoy tadi ya, untuk enjoy, untuk enak gitu dipakai 15-20 meter, umpamanya kita standar hunting segitu ya, anggap aja 10-25 lah, 10-25 meter itu kalau tabung V5 itu minimal 5 kali pompa teman-teman. Kalau enaknya sih 7 kali ya, 7 kali itu udah enak banget teman-teman. Jadi 25 meter kena, 40 meter kena, 50 meter kena ya, itu 7 kali pompa. Tapi kalau teman-teman mau main pompa, kalau teman-teman mau main pompa ya, di jarak dekat 5. Nanti kalau agak jauh tambahin 2 ya. Nanti kalau jauh banget tambahin 2 lagi. Ya. 5 tambah 2 kan 7. 7 tambah 2 kan 9. 9 itu untuk jarak 80 meter tekukur masih tumbang dengan tabung V5. Ini pengalaman saya. Tapi kalau ada teman-teman yang berpengalaman lain ya monggo silahkan sharing teman-teman. Sharing aja. Tulis di kolom komentar. Bismillah. Jadi gitu teman-teman, ngakalinnya teman-teman. Yang kedua, kelebihannya dulu ya. Kelebihannya, kalau kelebihannya apalagi ya, aspennya lebih gede teman-teman. Aspennya lebih gede, yang di sini nih aspennya lebih gede. Jadi dia itu ketika balik itu ya lebih neken ya teman-teman ya, lebih neken. Jadi ini ya kelebihan tapi kekurangan juga teman-teman. Dengan lebih neken tadi otomatis sini ini cepat aus teman-teman, belakang tabung ini cepat aus. Terus kalau saya sih saya akalin teman-teman, nanti aja ya. Terus apalagi ya kekurangannya, yaitu bikin perkeong cepet penyok teman-teman. Karena dia antem benda gede, pernya keras kalian ya, TS. Pernya keras tapi bahannya jelek. Aduh, jadi penyok ya. Pompanya 9 kali pula ya. Gitu. Jadi penyok, perkeongnya penyok. Jadi perkeong itu ya, walaupun dia itu keras belum tentu bagus ya. Perkeong itu walaupun lentur belum tentu juga jelek, tergantung dari kualitas material atau apa ya, bahan bakunya lah ya, paribasanya kayak gitu. Nah saya ngakalinnya teman-teman, itu saya potong perkeongnya teman-teman. Saya udah pernah bahas di perkeong teman-teman, boleh opok-opok lagi tentang perkeong, sudah saya bahas tuntas ya. Selanjutnya apa lagi ya, oh ini teman-teman, seal teman-teman. Kelebihannya dia ada tambahan seal di belakang sini teman-teman, di belakang sini, di tabung bagian belakang satu ya, yang paling penting. Terus di sini ini teman-teman, di sini ini bukan tabung V5 ya, walaupun ini warna kuning, ini tabungnya Conan. Ini tabung Innova atau Tiger standar ya. Nah kabar baiknya, kayaknya ini baru kayaknya ya, untuk bawaan Innova Tiger sekarang udah mengadopsi tabung V5. Koreksi kalau saya salah ya.
Soalnya kemarin saya beli itu udah pakai V5 teman-teman. V5. Tapi no merek ya, no merek, nggak ada terus tulisannya SAP apa-apa, nggak ada. Tuh, ya mudah-mudahan ini bener teman-teman. Jadi semua udah pakai V5 gitu. V5 itu sebenarnya merek ya teman-teman. Sebenarnya saya dulu waktu sekitar 20 tahun yang lalu sudah pakai konsep apa namanya, di sini ditambahin seal ya, di belakang ini ditambahin seal, terus di sini nih juga ditambahin seal. Di bolongan ini, di aspennya itu ditambahin seal, sama di sini nih biar dia nggak ke belakang ya anginnya. Ini kan lubang untuk keluar angin ya, lubang untuk keluar angin. Nah, ditambahin seal di sini teman-teman, di belakangnya lah, di belakangnya lubang keluar angin ini. Nah, di belakangnya. Nah, mana sih? Nah, ini ya, di belakangnya sini. Supaya apa? Supaya angin itu nggak berobos ke belakang teman-teman. Di sini begitu dia jebret, masih ketahan seal teman-teman, masih ketahan seal ya, anginnya nggak jadi ke belakang sini, otomatis ke atas. Nah, ke atas dia nggak kemana-mana, langsung ke atas karena ada tambahan seal ya. Kalau saya bilang tabung V5 dengan double seal yang di lingkaran tabung ini sudah cukup ya teman-teman ya. Tuh. Nah, ini konsepnya bagus sih teman-teman. Tapi kalau saya kata saya boleh berpendapat itu lebih enak, lebih nyaman tabung biasa dibikin konsep V5, atau lebih tepatnya kemarin yang saya dapat dari bawaan unit itu tabung seperti tabung biasa tapi konsepnya V5. Sekali lagi mohon maaf, V5 itu sebenarnya bukan tabungnya ya, tapi merek sebenarnya ya. Tadinya merek teman-teman, tapi karena udah latah, orang-orang kita udah latah ya wes lah. Kalau dulu saya nggak tahu namanya, jujur saya nggak tahu namanya, tapi 20 tahun yang lalu saya sudah pernah bikin seperti itu. Tentunya bukan saya yang bikin, saya pesen gitu ya. Kalau dulu bilangnya tabung cun. Tabung cun. Terus dicun urung nggon namu. Urung lha apa kuwi cun? Ayo melok aku. Ayo ikut saya, kita cun tabungnya. Ya itu dirubah kayak gitu itu teman-teman. Dulu belum ada V5, dan V5 ini yang pertama kali jual tabung dengan konsep seperti yang saya sebutkan tadi ya, di pasaran. Jadilah terus sekarang terkenalnya V5. Sebenarnya bukan teman-teman, bukan V5 itu bukan konsepnya ya, bukan ininya ya. Tapi V5 itu merek teman-teman. Nah, terus kelebihan yang lain, kelebihannya dia V5 ini gini teman-teman. Aspennya itu dia bentuknya nggak rata teman-teman. Nggak rata, jadi tapi ini juga kekurangan juga teman-teman, sayangnya V5 itu maksudnya itu gini teman-teman. Jadi aduh susah gambarinnya, nanti saya gambar ya. Jadi tabung V5 itu, kalau tabung biasa kan lurus semua ya, lurus kayak gini ya, apa namanya, yang masuk ke tabung ini lurus kayak gini ya, lurus gitu. Kalau V5 itu agak jedol dikit, terus dia ngecil lagi, agak jedol dikit terus ngecil lagi, itu aspennya kayak gitu teman-teman. Jadi maksudnya dia itu ketika dia kedorong ya, plat L-nya nyeklek, terus kedorong angin ya, maksudnya dia supaya lebih maksimal, dia gandol gitu teman-teman, gandol di seal-nya tadi, set gitu ya, gandol semendetik sepersekian detik terus sebelum
dorong oleh perkeong. Nah, yang jadi kendala kadang gandolnya itu terlalu kenceng teman-teman. Gandol di klepnya itu, di seal yang di dalam tabung itu terlalu kenceng, jadi nggak mau balik. Itu sering terjadi teman-teman, sering terjadi. Ya solusinya udah saya inilah di playlist pecinta uklik ya, pokoknya dicari-cari aja, itu udah saya bahas itu. Jadi itu ya kelebihan, tapi seringkali jadi kelemahan atau kekurangan karena pengerjaannya kurang presisi ya. Ini sering teman-teman, saya beli umpamanya 4 kali itu bisa 2 atau 3 yang bermasalah. Aduh, ya itu sebenarnya bagus banget, konsepnya bagus banget teman-teman. Beda dengan kalau dia lurus doang ya. Kalau lurus doang ya masih, kalau sealnya kurang presisi masih ada sedikit kebocoran ya teman-teman ya. Tapi kalau dia pakai konsep jendolan tadi, otomatis ngancing teman-teman, kayak gitu teman-teman. Jadi itu fungsinya kok kenapa aspen tabung V5 itu agak jendol terus ini diturun lagi ya. Itu saya tahu maksudnya itu. Oke, selanjutnya kita bahas kalau ini udah ya kayaknya ya, kelebihan kekurangannya sepertinya udah. Kalau teman-teman ada yang mau nambahin silahkan di kolom komentar karena udah 15 menit. Oke, selanjutnya unit yang support. Yang support itu biasanya merek SAP ya, SAP Innova, terus Tiger, terus apa lagi ya? Innova, Tiger, apalagi teman-teman? Oh, Conan 737, 747 ya, itu support juga teman-teman. Tentu dengan kalau 747 dengan OD yang 25 ya, OD 25 itu ada kok teman-teman, ada. Terus apalagi ya? Predator ya, apalagi ya, Jawara Predator, terus Is Deluxe kayaknya support kayaknya, tapi lupa saya, udah lama nggak bongkar. Yang jelas Innova Tiger itu support. Teman-teman boleh tambahkan yang sekiranya support ya, soalnya lumayan banyak yang nggak support, kayak umpamanya SAP Gopul. Terus sebenarnya SAP Gopul itu kayaknya bukan dari SAP ya, bukan dari pabrikan SAP, dia home industry teman-teman, tapi bagus. Terus apalagi Sapto itu nggak support. Terus Canon yang lawasan itu nggak support teman-teman. Kalau Innova terus Tiger, walaupun yang model lama itu support. Apalagi ya, udah kayak teman-teman. Saya mau ngelanjutin ngabisin kopi, udah mulai dingin teman-teman. Ya wis teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya mau ngelanjutin ngopi. Untuk kalau ada yang kurang, ada yang salah, silahkan teman-teman koreksi di kolom komentar. Ya wis, terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, kebangetan. Tak buandem nonton sampai selesai kok nggak subscribe gitu wis. Jangan, wis. Makasih banyak.